Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan bersyukur kepada Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dengan kita bersalawat kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selaku baginda kita, selaku mursyid kita. Kita akan menyampaikan sedikit jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan jamaah, bahwasanya katanya ingin bertanya dengan pertanyaan yang sepintas lalu, memegang keris itu hukumnya apa? Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan seperti hal versi saya dengan kemampuan saya. Kalau nanti ada sesuatu hal yang kurang cocok di hati pemeriksa, mungkin itu dari kelemahan saya atau dari kekurangan-kekurangan pengetahuan saya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan bahwasanya katanya memegang keris itu hukumnya haram, hukumnya musyrik, hukumnya tidak boleh, membahayakan keimanan atau keyakinan. Itu katanya. Sekarang akan saya bahas bahwasanya hukumnya memegang keris itu apa. Hukumnya memegang keris itu sah-sah saja, boleh-boleh saja, asalkan keyakinan kita kepada Allah tidak ternoda. Kenapa? Dengan kita memegang teguh kalimat la ilaha illallah yang ada di hati kita ini, bahwasanya tiada yang kuasa menjadikan langit bumi serta isinya selain Allah, dengan kalimat Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardi, bahwasanya langit bumi serta isinya termasuk kejadian apapun di bumi ini adalah yang menjadikan Allah, maka saya akan menerangkan bagaimana hukumnya memegang keris. Saya pegang keris. Ini keris. Asli ini keris ya. Ini keris saya pegang. Hukumnya bagaimana? Hukumnya sah-sah saja, boleh, asalkan tidak merusak keyakinan kita kepada Allah. Karena apa? Hukum musyrik itu bagi orang yang menyekutukan Allah. Kita pegang keris, cara buka gini. Ini buka, kita menghormati budaya. Kita buka, kita baca kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya, itu kelanjutannya terserah Anda, apa apa yang saya apa yang kamu maksud di dalam hati Anda, sampai sebutkan, sampai sampaikan kepada hati Anda, ditujukan kepada mungkin makhluk-makhluk gaib yang ada di dalam keris ini, yang ditaruh oleh Allah, disampaikan kepada Allah di keris ini. Maka kita meminta keselamatan dari Allah dengan bersahabat kepada sesuatu hal yang gaib, yang sesuatu yang kita tidak lihat. Maka kita assalamualaikum ya, yang ada di sini kita tarik, set, Bismillahirrahmanirrahim, kita tarik. Ini keris asli, ini keris, ya. Coba ya, ini keris, ini keris. Asalkan keyakinannya kita tidak beralih ke keris ini yang menjadikan kita bahagia, kemakmuran, atau lancar rezekinya, kita tidak apa-apa. Tapi ketika kita keyakinannya berpindah kepada ini yang menjadikan kita kaya, yang menjadikan kita bahagia, yang menjadikan kita itu sukses, itu baru haram memegang keris. Tapi kalau keyakinan kita tetap kepada Allah yang menjadikan kita sesuatu hal kebahagiaan, kesehatan, atau kemakmuran, itu hukumnya sah-sah saja. Seperti halnya Rasulullah memegang pedang. Ketika Rasulullah berperang, maka Rasulullah itu memegang pedang dan mengutus para sahabatnya yang berperang juga memegang pedang. Jadi memegang keris sama memegang pedang itu hukumnya itu tidak ada bedanya. Bedanya kalau di Arab Saudi mungkin gak ada keris, kalau di Jawa ini ada keris. Banyak dari kalangan ustadz atau kiai di tanah Jawa ini yang pegang keris. Tapi kalau yang pegang orang yang bertauhid, maka keyakinan tetap kepada Allah. Ini keris bagus sih. Ini bagus.
ini keris bagus. Ya, keris itu mempunyai beberapa pengertian filosofi ya. Mungkin saya kurang memahami tentang keris, tapi saya ingin membuka sedikit. Kalau ada kesalahan, ya saya mohon maaf. Ya, lihat, eh, kirim di komentar. Ya, kalau saya salah dalam hal menerangkan tentang keris. Saya bukan bidangnya keris, tapi saya pegang keris. Ini, ini kalau lihat dari bentuk bentuk warangkanya, ini asli dari Solo ya, dari Solo, Surakarta. Ini kita Surakarta. Ini saya dapatkan dari keturunan Surakarta. Nah, ini ada dapur, ada bilah, dan ada pamor. Ya, ini ada bilah, ada dapur, dan ada pamor. Ini filosofi. Bagaimana kita melihat diri kita ini, bagaimana kita memahami tentang kemanusiaan yang ada pada diri kita ini. Ini keris yang saya pegang ini. Ya. Ini kalau saya lihat daripada dapurnya keris, dapur keris ini sengkelat. Ini kalau nggak salah ini lok 13. Mungkin ada kesalahan karena saya bukan bidangnya keris. Kalau lihat pamornya, ini junjung derajat. Ini suatu doa bahwasanya yang pegang keris ini eh, cara berdoanya menggunakan ladinnya Allah, dannya Allah. Mudah-mudahan yang pegang keris ini derajatnya diangkat oleh Allah tentang keimanan. Ini cuma untuk doa saja. Kalau ada lubang tengahnya ini bisa dikatakan sebagai pemengkang jagat. Ini ada lubangnya dong. Kalau ada salah bagi-bagi orang yang ahli keris, saya minta maaf karena saya bukan ahli keris. Ya, tulis saja komentarnya di kolom ya, nggak apa-apa karena saya bukan ahli keris. Ini keris yang saya pegang untuk sementara ini. Dan keris ini tidak diperjualbelikan. Keris ini cuma dipegang saja supaya saya merasa bahwasanya saya ini orang Indonesia, orang Jawa yang selalu memegang teguh melestarikan budaya budaya Indonesia. Tidak ada keyakinan saya kepada keris ini. Saya cuma cinta saja kepada budaya dan saya senang ketika melihat keris ini. Kenapa? Ini bagian dari makhluk Allah yang dijadikan oleh Allah, yang diciptakan oleh Allah, yang seharusnya kita hargai. Ini ada bilah, ada dapur, ada pamor, juga ada. Nah, ini bagian daripada identitas keris. Namanya keris itu apa? Saya nggak paham keris. Yang penting saya pegang karena ini amanah, amanah dari leluhur-leluhur saya, leluhur kita, supaya kita jaga budaya. Dengan gampang-gampang kita mengatakan bahwasanya pegang keris itu musyrik. Asalkan keyakinan kita tetap kepada Allah, pegang keris ini adalah suatu hal yang diperbolehkan. Ini keris yang saya pegangnya satu. Bagus kerisnya ya. Ini tidak diperjualbelikan. Ke tempatnya ya. Nah, ini yang kedua. Ini saya pegang lagi. Ya, ke atas. Ini ladran. Ya, saya tarik. Ini keris juga. Sama. Asalkan keyakinan kita tidak bertempat kepada keris ini, bertempat kepada Allah yang wujud, maka hukumnya sah-sah saja. Ini juga keris bagus ini. Mungkin ini pamornya kulit semangka untuk kemakmuran. Mungkin bisa ini disebut pendaringan kebak juga. Tapi maaf, saya bukan ahli keris. Saya cuma mengatakan bahwasanya pegang keris itu hukumnya boleh, sah.
tersimpan doa-doa dari leluhur-leluhur ya. kita kita ambil hikmahnya saja, kita pegang keris, tapi bukan untuk diyakini, tapi untuk menjaga kelestarian kebudayaan kita sebagai orang-orang Jawa atau orang-orang Indonesia yang berbudaya. Kita itu enjoy, kita itu santai, kita itu tidak banyak mengikuti sesuatu hal, supaya hati kita ini bersih dari sesuatu hal yang memfitnahkan, sesuatu hal yang seharusnya kita lestarikan, kita keluarkan fitnah, akhirnya orang akan membenci budaya kita sendiri. Ini tidak boleh, ini harus kita pertahankan. Banyak sekali orang-orang luar negeri yang menginginkan ini untuk ditarik ke negaranya. Karena kita kurang pandai dalam hal menjaga hal ini, maka banyak sekali kebudayaan kita atau pusaka-pusaka yang ada di Indonesia ini dibawa pergi ke luar negeri, cuma diganti dengan uang. Kita cuma diganti dengan uang. Ini harga diri kita. Jangan sampai dibandingkan atau diganti dengan uang. Kita koleksi sebagai bahwasanya kita termasuk cucu-cucu leluhur kita yang selalu menjaga amanah daripada leluhur. Asalkan yakin kita tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada apa-apa. Ya, ini keris. Ini bagus ini. Ini juga bagus. Saya masukkan ke warangkanya. Saya pegang lagi. Ini keris kecil yang dulu saya mulai nyantri. Nyantri saya dulu itu di Jawa Tengah. Dekat Pasar Mundilan dulu itu pondok pesantren saya. Saya nyantri, saya berguru saya sama kiai saya di sana. Saya mondok dapat 3 tahun, saya pegang keris ini, saya dapat keris. Di Jawa Tengah saya dapat keris. Yang seharusnya kan dapat kitab, tapi kenyataannya di saat saya mondok 3 tahun saya sudah dapat keris. Lucu ya, tapi nggak lucu. Semuanya siapa yang menjadikan Allah. Keris ini sudah di tangan saya. Itu mulai saya nyantri dapat 3 tahun tuh. Sekarang umur saya sudah 42 tahun. Dulu saya nikah umur 25 tahun. Jadi ini sudah berapa tahun dipegang sama saya. Ini saya tarik. Cuma saya hargai saja. Kecil. Ini namanya apa? Ini namanya kalau dilihat looknya 5, namanya Pandowo. Miturut pegangannya orang-orang yang menjadi seorang yang dituakan, mempunyai sifat Pandowo Limo. Siapa? Sifatnya Puntadewa, Werkudara, Arjuna, Nakula, Sadira. Jadi orang yang pegang ini harus mempunyai sifat kelima dari kesatria dari Pandawa. Ini filsafat daripada keris. Tapi di sini ada tulisan Arab yang mengatakan bahwasanya la haula wala quwata illa billah. Ini sebagai pesan bagi yang pegang keris ini, jangan pernah berkeyakinan bahwasanya kepada keris ini. Berkeyakinlah kamu kepada yang menjadikan keris ini. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya upaya atau kekuatan selain kekuatan itu minallah saking Allah. La haula wala quwata illa billah. Jadi yang maha kuat, yang maha sakti, yang maha kuasa menjadikan ini cuma Allah. Kita pegang ini keris kecil, tapi ini pernah dipegang sama seorang kiai. Karena kiai itu terlalu fanatik, akhirnya keris ini dipegang dan tidak dirawat, akhirnya ditaruh di atas kitab-kitab. Nggak tahu, tapi tetap kita berkeyakinan kepada Allah. Sang kiai itu tak sakit, nggak sembuh-sembuh. Ketika saya teringat dulu keris ini pernah saya titipkan kepada kiai itu tadi, karena saya dapatnya waktu itu nyantri ya, saya titipkan. Ternyata kiai itu dengan amanah saya yang saya titip keris ini tidak dirawat dengan baik. Akhirnya apa yang terjadi? Allah Ta'ala memberikan suatu pengingat bahwasanya kalau diberi amanah
jaga amanah itu dengan baik. Kalau kita mendapatkan amanah ilmu, maka kita harus menyampaikan dengan sebaik mungkin. Bukan karena uang atau harta atau dunia ini kita menjaga amanah. Karena apa? Karena berpegang teguh pada tablik fatonah amanah si ulama warasatul anbiya. Kita bagian dari kerasulan Muhammad, maka kita harus memegang amanah tablik fatonah amanah si. Kita harus pegang ini dengan kuat. Karena kita menginginkan sebagai umat Muhammad, kita wakil daripada Rasulullah untuk menyampaikan kebenaran, kebenaran Allah. Jangan pernah takut dengan apapun, karena semuanya yang mengatur Allah itu sendiri. Kecil ini Pandowo, Pandowo Limo, bagus. Ini sudah bergetar, tapi saya nggak menggubris. Karena apa? Yang menggetarkan ini juga Allah. Bahwasanya di sini Allah menciptakan makhluk yang goib, yang dimasukkan di sini, yang tujuannya cuma bersujud kepada Allah. Dari sini sudah bergetar. Ini dulu saya dapatkan di Jawa Tengah waktu saya nyantri. Ini kenang-kenangan saya waktu nyantri. Saya pulang itu nggak terlalu banyak bawa kitab, tapi saya pulang malah saya pulang oleh Allah dibawahi santri, santrinya keris. Alhamdulillah nggak apa-apa, walaupun santri keris nggak apa-apa. Yang penting santri ini taat kepada gurunya, ya. Daripada punya santri manusia banyak tapi gak taat pada gurunya, enakan cantik keris tapi taat. Nah ini ya, ini saya taruh ke lemari gak kemana-mana, karena taat pada saya. Ini saya taruh ke lemari gak kemana-mana karena taat kepada saya. Kenapa? Kamu di sini gak usah kemana-mana, dia taat kepada saya gak kemana-mana. Ini cuma guyonan, ya. Keris. Jadi hukum memegang keris itu boleh, asalkan tidak mengubah ketauhidan kita, keyakinan kita kepada Allah. Asalkan kita tidak mau musyrik atau menyebutkan Allah. Ini keris. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa dipaham apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan kita semua keselamatan, baik secara tauhid, fikih, wal dunya wal akhir. Mudah-mudahan kita termasuk bagian umat Rasulullah Muhammad Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita termasuk bagian orang yang mendapat syafaat bincang yaumil kiamat nanti, di saat kita di yaumil qiyamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.